Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala tafaqquhi fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Allahumma aftah lana futuhal arifin wanshur alaina khazain rahmatik wa afid alaina min barakatika wa nafahatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة. Hadis yang keempat dari bab yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, masuk surga sekelompok orang yang hati mereka itu adalah seperti hatinya burung. Hati mereka seperti hati burung. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi menyebutkan dua keterangan mengenai makna hati seperti hati burung. Yang pertama adalah maksudnya mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Yang kedua adalah mereka orang yang hatinya halus dan lembut. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini hadis yang keempat berbicara tentang yakin dan tawakal. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri ahli surga. Ada banyak ciri-ciri ahli surga dan kita masing-masing tentu bercita-cita ingin mendapatkan surga. Maka cita-cita ini kita mesti wujudkan dengan berbagai cara sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Salah satunya yang utama adalah menyangkut tentang pentingnya kita memelihara keyakinan dan juga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa ada sekelompok orang yang dipastikan masuk surga. Orang itu beliau umpamakan hati mereka seperti hati burung. Di dalam keterangannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi tadi itu, hati burung itu maksudnya hati yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu berdasarkan kepada keterangan hadis yang lain. Mungkin nanti akan ada hadisnya menyusul.
di mana Rasulullah SAW di dalam hadis itu menyampaikan, kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar-benar, maka niscaya kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rizkinya kepada burung. Burung itu, ya Rasulullah SAW, pagi dia keluar dari tempat istirahatnya atau sarangnya untuk mencari rizkinya. Nanti pada petang hari dia pulang dalam keadaan kenyang. Pagi perutnya kosong, sorenya sudah penuh dengan makanan. Burung tidak seperti kita. Kita mempunyai akal pikiran dan kita bisa beraktivitas lebih leluasa dengan keterampilan dan kemampuan, tenaga dan sebagainya yang Allah berikan kepada kita. Sementara burung adalah makhluk yang lemah, kecil, tidak memiliki akal pikiran, tidak pernah berpikir untuk berencana, dan tidak tahu dia kalau di mana dia bisa berusaha untuk mendapatkan rezekinya dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, burung setiap harinya beraktivitas, dia keluar untuk mencari makan, dan tidak seperti kita. Dia tidak tahu di mana rezekinya, tetapi dia percaya, ya seolah-olah ya, dia percaya dan yakin kalau dengan usahanya itu dia akan mendapatkan jatah miliknya untuk bisa bertahan hidup dan pulang pada saatnya dalam keadaan rezekinya itu sudah didapatkan. Nah, inilah keterangan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa perumpamaan orang-orang yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga itu adalah seperti burung. Maknanya adalah mereka orang-orang yang bertawakal, seperti burung-burung itu bertawakal dalam mengurus kehidupannya, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, dengan tetap berusaha dia mendapatkan apa yang sudah menjadi miliknya, jatahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan, tidak pernah salah alamat, tidak pernah tidak disampaikan apa yang sudah menjadi janji Allah dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali atau melainkan rizkinya itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna yang pertama tentang perumpamaan yang Nabi sebut dengan perumpamaan seperti hati mereka seperti hatinya burung. Yang kedua adalah perumpamaan itu bisa juga artinya menunjukkan tentang hati yang lembut, hati yang halus. Hati yang lembut dan hati yang halus. Bahwa orang yang disebut-sebut sebagai ahli surga itu adalah orang yang ketika di dunia hatinya tidak keras, ya, perilakunya tidak kasar kepada orang lain, karena kasar itu menunjukkan hati yang kurang halus, ya. Selalu mudah menghina, merendahkan orang lain, menganiaya orang lain, semena-mena dan sebagainya. Nah, orang yang menjauhkan hidupnya dari sikap-sikap itu tanda-tanda dia adalah ahli surga. Burung itu tidak termasuk binatang yang buas sebagaimana binatang-binatang yang ada di hutan.
kita melihat dan perhatikan burung itu kelihatan ya rukun, kelihatan akrab antara yang satu dengan yang lain. Jadi memang perumpamaan itu ditempatkan pada tempatnya di mana manusia yang memiliki hati seperti hatinya burung, yaitu memiliki kehalusan budi pekerti, itulah ahli surga. Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Faktor yang paling banyak membuat orang masuk surga itu adalah dua. Pertama, ketakwaan. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu perilaku yang baik, yang bagus. Ya. Nah, perilaku yang baik, yang bagus itu adalah ditampakkan melalui kehalusan budi pekerti, ya, husnul khuluq, halus, ya, lembut. Kemudian ada makna yang ketiga, di sini tidak disebutkan, tapi disampaikan oleh ulama menjelaskan hadis ini. Hati ahli surga itu seperti hati burung adalah memiliki makna al-khauf wal faza'. Burung itu adalah binatang yang sangat mudah timbul rasa takutnya dan mudah panik. Burung itu termasuk jenis binatang yang kalau didekati dia gelisah, ya, dan dia panik, ada rasa takutnya sehingga dia menghindar dari sesuatu yang menimbulkan ada kegelisahan pada dirinya. Jadi ahli surga itu adalah orang yang memiliki rasa takut, yang memiliki rasa takut dan gelisah di hatinya kalau dia berhadapan dengan kemaksiatan, apalagi melakukan kemaksiatan itu sendiri. Dia juga merasa panik telah melakukan kesalahan. Ini adalah ciri-ciri ahli surga yang juga disebutkan dalam perumpamaan yang diulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ahli surga itu adalah hatinya seperti hati burung. Jadi tiga yang disebutkan di sini mengenai ahli surga itu ciri-cirinya. Berkaitan dengan bab kita adalah tawakal. Dan itu dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW perumpamaan ini melalui hadis yang tadi ulun sebutkan. Bahwa ahli surga adalah yang memiliki hati tawakalnya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan. Tawakal adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai urusan-urusan yang dihadapi atau yang dikerjakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pokok tadi berkaitan dengan babnya. Namun hadis ini juga dipakai untuk menjelaskan tentang budi pekerti yang luhur, itu adalah menjadi ciri utama ahli surga. Kemudian yang ketiga yaitu seseorang yang memiliki rasa takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ahli surga. Ciri-ciri ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ketawakalan kita, ada rasa takut kita tetap kita pelihara, dan juga kita terus berusaha untuk memperbaiki dan memperhalus budi pekerti kita. Kemudian hadis yang kelima, an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum fa'adrakathumul qailah fi wadin kathiril idah
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فإذا عنده أعربي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم واستيقظت وهو في يده سلطا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية إلى آخره. Hadis yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau menyampaikan kalau beliau ikut serta pergi berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah ke wilayah Najd. Ketika pulangnya dari sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di saat waktu istirahat di siang hari, mereka berada di sebuah lembah. Waktu itu lembah ini dipenuhi atau banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berduri di tempat situ. Lalu Rasulullah singgah dan juga para sahabat beristirahat singgah di tempat itu, di lembah itu yang pohonannya rata-rata di situ adalah pohon-pohon yang berduri. Para sahabat berpencar mencari tempat yang teduh di bawah pohon. Dan Rasulullah menempati sebuah pohon besar yang sangat rindang dan teduh. Beliau kemudian beristirahat di bawah pohon itu. Rasulullah tidak lupa menyangkutkan pedang beliau di pohon itu, menggantungkan pedang beliau di situ. Kemudian beliau rebahan. Kami tidur, Rasulullah juga tidur. Tidur ini tidur siang lah, qailulah. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil-manggil kami. Beliau terbangun, terjaga dan sambil memanggil kami. Ternyata di dekat Rasulullah SAW ada seorang laki-laki. Dan Nabi kemudian mengatakan kepada kami, ini laki-laki, kata Rasulullah, dia mengendap-endap dan kemudian mengambil pedang yang kugantungkan di pohon itu. Sementara aku masih dalam keadaan tidur istirahat. Maka aku terjaga, begitu merasa ada orang datang dan kemudian kulihat dia mengambil pedang itu. Dan di tangannya pedang itu sudah terhunus, dihadapkan kepada aku pada saat aku terbangun dengan mengatakan, man yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegah tindakanku ini wahai Muhammad, kata laki-laki itu. Maka aku menjawab, Allah. Diulangi lagi, tetap jawaban Rasulullah, Allah lah yang akan memelihara dan menjagaku dari kejahatanmu. Sampai 3 kali Nabi mengucapkan, ya, karena laki-laki itu mengulang-ulang dan Nabi jawabannya mantap, ya, tegar dan mantap dengan mengatakan, Allah lah yang akan mencegah perbuatan engkau dan melindungi diriku. Nah, ini dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah kemudian tidak menghukum laki-laki itu atas perbuatannya dan menyuruh laki-laki itu duduk. Begitu yang diriwayatkan di dalam riwayat yang dibacakan tadi. Di dalam kitab kita ini ada disebutkan tambahan berkaitan dengan riwayat ini. Dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu yang bercerita di redaksi lain lah dalam hadis. Jadi kata beliau, kami bersama Rasulullah SAW waktu itu di daerah namanya Zatur Riqa. Peperangan ini disebut dengan peperangan Zatur Riqa. Sekitar tahun 4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah. Peristiwa ini terjadi. Atau cerita ini disampaikan di dalam perjalanan pulang dari peperangan Zatur Riqa.
Nah, ketika kami berada di tempat di mana kami mesti beristirahat, ya, kami bernaung di bawah pohon untuk istirahat, kami biarkan Rasulullah sendirian mengambil tempat yang beliau pilih untuk berteduh dan beristirahat. Lalu datanglah seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah dari kalangan kaum musyrikin. Menurut yang disebutkan, laki-laki itu adalah laki-laki yang tadinya diperangi di Zatul Riqa itu. Pedang Rasulullah yang beliau gantungkan di pohon itu diambilnya. Kemudian dia mengatakan, takhafuni. Apakah kamu takut berhadapan denganku, wahai Muhammad? Nah, ini redaksi lain. Kalau tadi itu kan, siapa yang melindungi kamu? Tapi di sini disebutkan cerita yang sama datang dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Apa kamu takut denganku? Dengan sambil memperlihatkan pedang Rasulullah yang sudah terhunus itu. Berhadapan. Nabi menjawab, tidak. Aku tidak takut. Lalu laki-laki itu mengatakan, "Fama yamna'uka minni?" Siapa yang bisa mencegah perbuatanku ini kalau seandainya ku tebas tubuhmu dengan pedang? Rasulullah dengan tegas menjawab, Allah. Allah. Nah, ini riwayatnya Imam Muslim. Kemudian ada satu lagi redaksi yang lain. Jadi ini akan melengkapi nanti bagaimana kita memperoleh gambaran peristiwa ini. Nah, dalam riwayat yang berikutnya ini katakan pembicaraan itu menyebutkan man yamna'uka minni. Siapa yang bisa mencegah perbuatanku ini terhadap dirimu? Nabi menjawab, Allah. Maka begitu Nabi mengucapkan Allah, saqata as-sayfu min yadihi. Pedang yang tadi di tangan laki-laki itu jatuh, terlepas dan jatuh ke tanah. Nah, ini bunyinya tidak disebutkan di riwayat sebelumnya, sehingga ini akan melengkapi cerita di sekitar kejadian ini. Pedang itu kemudian jatuh ke tanah. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipungutlah Rasulullah pedang itu. Faqal, jadi ya Rasulullah, man yamna'uka minni. Nah, sekarang giliran Nabi. Siapa yang bisa mencegah aku untuk tidak berhasil mengayunkan pedang ini kepada dirimu? Apa jawabannya? Laki-laki ini menjawab, kun khaira akhizin. Hai Muhammad, kata laki-laki itu, kun khaira, jadilah kamu sebagai orang yang paling baik menghukum orang lain. Nah, dia merasa melakukan kesalahan dan dia sedang terancam, kan, akan dibalas gitu. Jadilah kamu sebagai orang yang menghukum ataupun membalas dengan cara yang baik. Itu jawabannya. Nah, jadi dia tidak memiliki jawaban lain karena tidak mungkin juga dia berteriak di situ, karena yang di dekat situ kan ada sahabat-sahabat Rasulullah, minta tolong kemana coba. Nah, sementara dia tidak punya kepercayaan kalau ada selain manusia yang bisa membantu dan menolongnya, tidak seperti orang beriman. Nah, setelah itu disebutkan dalam riwayat yang ini, Rasulullah kemudian menawarkan, bagaimana kata Rasulullah, maukah kamu bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Jawaban laki-laki itu tidak. Nah, tidak katanya, saya tidak apa? Tidak memenuhi ajakan itu. Walakinni wahiduka an la uqatilaka wa la akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Tetapi aku janji, kata laki-laki itu, aku tidak akan menyerang kamu dan aku tidak akan ikut bersama-sama orang yang akan menyerang kamu. Maka setelah mendengar janjinya itu, dilepas, dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini kemudian pulang ke tempatnya, ke kaumnya gitu kan. Di sana dia mengatakan, saya baru saja bertemu dengan manusia yang paling baik yang pernah saya temui di dunia ini.
Itu kesannya. Ya, dia mungkin berceritalah selengkapnya itu kan, bagaimana kejadiannya. Tapi yang diambil di situ adalah dia mengatakan di mana-mana di kampungnya itu kalau dia tidak pernah bertemu orang sebaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya Mas Rasulullah, jadi kita simpulkan dari cerita itu kita bisa mungkin ya menyaksikan peristiwa ini. Jadi ketika Rasulullah istirahat, qailulah namanya, saat siang hari ya, istirahat tidur, itu ada namanya qailulah, itu salah satu di antara sunnah ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qailulah atau tidur siang itu ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan bisa dilakukan sesudah zuhur. Tapi intinya adalah itu termasuk di antara waktu yang dipakai Rasulullah beristirahat guna mempersiapkan tubuh digunakan untuk melakukan aktivitas lain dalam kondisi yang segar, ya baik, tidak terlalu kelelahan gitu kan, sehingga semua kegiatan-kegiatan bisa dilakukan secara baiklah, maksimal, sempurna. Nah, terutama di antara kegiatan Rasulullah SAW itu, beliau tidak hanya beraktivitas atau melakukan kegiatan di siang hari, juga di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sering dijelaskan bahwa tidur siang itu adalah untuk membantu seseorang bisa beraktivitas di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bangun di tengah malam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang disebutkan, minta tolonglah ista'inu bi qiyamil laili, ista'inu ala qiyamil laili bil qaylulah. Minta bantulah, minta tolonglah untuk bisa melakukan qiyamul lail dengan cara tidur di siang hari, kata Rasulullah SAW. Jadi tidur siang hari itu adalah salah satu cara yang bisa membantu orang di malam hari bisa lakukan. Memang salah satu faktor yang menyebabkan kita sangat lelap tidur di malam hari itu, bahkan sampai subuhnya aja susah bangun, itu karena terlalu diforsir di siang hari sampai habis tenaga, kelelahan, ya kan? Sehingga tidurnya pulas, sulit sekali untuk bisa bangun atau beranjak dari tidur. Itu tidur ini di mana tadi? Di sebuah lembah tempat peristirahatan. Tempat itu sudah waktunya untuk istirahat, mereka singgah. Ada banyak pohon, namun di daerah situ pohon-pohonnya banyak berduri-duri, ya, berduri-duri. Maka menurut ahli sejarah, Zatul Riqa ini nama tempat itu, atau bisa juga maksud makna Zatul Riqa itu adalah berkaitan dengan situasi yang dialami oleh para sahabat, sulitnya melewati daerah-daerah itu dalam perjalanan sampai mereka itu ada yang mengalami luka-luka, ada yang ya sebagian cukup serius karena apa? Bebatuannya curam-curam, kemudian pohon-pohonnya berduri-duri, jadi sampai luka-luka. Zatul Riqa itu sendiri artinya adalah memiliki apa namanya itu? Compang-camping lah, belah-belah, belah-belah. Ini Zatul Riqa itu belah-belah. Nah, itu ada hubungannya dengan ada sahabat-sahabat yang karena perjalanan itu memang sulit, wilayahnya itu memang untuk menjangkau tempat yang dituju itu harus sampai kaki belah-belah, kemudian juga tubuh itu tersayat-sayat oleh pohon-pohon itu. Nah, tadi tempat peristirahatan yang dipilih tadi itu, Rasulullah memilih pohon yang besar yang agak rindang, teduh, tidur di sana sambil menggantungkan apa itu, pedang, dan seterusnya cerita itu. Nah, yang kita ambil dari cerita ini dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dan juga cerita ini dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain juga menceritakan tentang cerita yang sama. Pada intinya yang semua adalah apa hubungannya dengan bab kita yakin dan tawakal. Inilah contoh terbaik, ya, bentuk utuh, bentuk yang sesungguhnya tentang yakin dan tawakal yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau tidak hanya menyampaikan, tapi beliau menjadi contoh dalam apa yang beliau sampaikan tentang keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tadi itu. Bagaimana keyakinan Rasulullah kepada Allah yang tidak akan membiarkan hambanya dalam bahaya. Ketika ditanya siapa yang akan sanggup melindungi diri kamu dari perbuatanku ini, Nabi menjawab, ya, tidak harus berpikir lama. Allah yang akan menjawab. Diulang berkali-kali, tetap jawabannya adalah Allah. Ini adalah sebuah keyakinan. Ini namanya adalah sidqul yakin. Benar-benar yakin. Sidqut tawakkul. Benar-benar tawakal yang sempurna. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya bagaimana? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi Allah berjanji dalam Quran, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Allah berikan perlindungan, Allah akan datangkan pertolongan. Saat itulah jatuh ini pedang dari tangan orang yang mengancam Rasulullah SAW. Namun pada cerita berikutnya, ketika laki-laki itu mengatakan, waktu Nabi berbalik mengancam laki-laki itu mengatakan apa? Jadilah kamu sebagai orang yang membalas dengan cara yang baik. Itu minta dikasihani, ya, minta dimaafkan. Bagaimana reaksi Rasulullah SAW? Beliau maafkan sepenuhnya, tanpa ada syarat. Hanya beliau memang sempat menawarkan, maukah kamu menjadi seorang muslim? Tapi Nabi juga tidak memaksa. Ketika lagi itu menjawab tidak, ya terserah, pokoknya janji jangan lagi mengulangi. Oke, siap berjanji dengan itu. Udah selesai. Rasulullah SAW la yantaqimu li nafsih. Rasulullah itu kadang pernah, ya, membalas perbuatan jahat orang lain berkaitan dengan kepentingan pribadi beliau. Orang yang mengancam Rasulullah itu adalah hanya sifatnya pribadi, ya, pribadi, karena diri Rasulullah yang terancam. Begitu kemudian Rasulullah berhasil memungut pedang itu, kesempatan itu ada untuk membalas, ya kan? Tetapi apakah Rasulullah menggunakan kesempatan itu untuk membalas karena beliau merasa terancam sebelumnya? Tidak. Jadi dari berbagai cerita kehidupan Rasulullah SAW, la yantaqimu nafsi, tidak pernah Rasulullah itu membalas karena ada menyangkut kerugian yang sifatnya pribadi. Tetapi kalau itu menyangkut urusan agama, nah baru Rasulullah bertindak. Kalau untuk urusan pribadi, biarpun berdarah-darah, gigi sampai copot, kemudian pelipis sampai pecah, misalnya, kada pernah beliau mempersoalkan itu. Ya, itu karena itu menyangkut apa? Kerugian pribadi, ya, menyangkut tubuh beliau. Nah, ada masalah. Beliau diludahi, beliau dicaci maki, tidak membalas. Tidak membalas. Walaupun setiap kita berhak untuk membela diri, kan? Karena kita punya hak untuk dilindungi kehormatan kita, kesehatan tubuh kita, nyawa kita. Nah, tapi ini semuanya menyangkut pribadi, tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi kalau udah urusan agama, Rasulullah bertindak. Nah itu aja Rasulullah. Jadi itu namanya la yantaqim nafsi. Salah satu sifat mulia ini Rasulullah SAW, beliau tidak pernah membalas, ya, atau dendam terhadap orang yang berurusan dengan Rasulullah SAW. Kalau itu menyangkut urusan pribadi. Kemudian di dalam cerita tadi juga menggambarkan tentang kepribadian Rasulullah sebagai seorang pemberani. Pemberani, tidak ada rasa takut sedikit pun menghadapi ancaman orang lain. Itu luar biasanya Rasulullah. Pedang terhunus di hadapan beliau, orang-orang tidak berani karena berhadapan-hadapan, sudah kan mendekat kada ini yang lain itu. Nah, sahabat-sahabat waktu itu rata-rata sudah istirahat dan kelelahan, ya, tidak dalam keadaan siap siaga.
Hanya masalah keberanian Rasulullah SAW ini banyak diceritakan dalam beberapa hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah ini. Kemudian ini tentang sifat halus atau kelembutan yang dimiliki Rasulullah SAW atau sifat hilim. Nah, selain beliau adalah orang yang tegar, sabar, kuat, pemberani, tapi beliau juga adalah orang yang hatinya sangat lembut, sangat halus, ya, suka memaafkan orang lain. Jadi coba ini perpaduan yang sangat luar biasa, berani tetapi siap memaafkan. Ada orang berani tetapi semena-mena karena dia merasa lebih hebat dari orang lain, wani daripada orang lain. Apalagi kalau melihat orang yang coba mengusiknya, ini kuncut orangnya makinnya sekehendaknya. Nah, mulai dari mengancam sampai memukuli dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW memadukan antara keduanya, keberanian dan kehalusan. Nah, jadi jemaah, inilah gambaran di antara gambaran-gambaran yang begitu banyak tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau seorang pemaaf. Ya, di antaranya juga di sini disebutkan bagaimana Rasulullah memaafkan laki-laki yang tadi mengancam beliau. Nah, yang salah satu pokok dari semua apa yang kita dapatkan dalam hadis ini adalah berkaitan dengan bab kita, yaitu tentang yakin dan tawakalnya Rasulullah SAW. Memang tingkat keyakinan dan tawakal itu bertingkat-tingkat, tetapi inilah contoh tentang sidqul yakin wa sidqut tawakkul, artinya yakin yang benar-benar dan tawakal yang benar-benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi sudah disebutkan bahwa inilah kalau kita ingin menjadi ahli surga, kita mesti memiliki dan menjaga itu semua dalam hidup kita, termasuk yang juga tadi sudah disebutkan Rasulullah SAW adalah tentang akhlak mulia sebagai modal kita untuk bisa sampai ke surga yang Allah janjikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa